Hai sobat, kembali lagi di channel Kang Hajir. Dalam video kali ini saya akan membahas 4 hal penting sebelum membuka usaha. Bagi siapa saja yang ingin memulai usaha, maka ada beberapa hal yang mesti dilakukan agar usaha atau bisnis yang dilakukan dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan. Misalnya, melalui analisa awal untuk melihat potensi untung rugi dalam bisnis yang akan dijalankan. Hal ini akan mendorong usaha kamu lebih terarah dan punya tujuan. Jika tidak melakukannya, maka ada potensi usaha yang bisa jadi terabaikan atau sia-sia. Kamu bisa saja buang waktu untuk melakukan hal yang nggak penting dalam jangka waktu panjang. Kira-kira apa saja yang harus kita lakukan agar bisnis yang dijalankan berjalan dengan baik dan bisa dapat untung? Yuk simak selengkapnya. Yang pertama, kompetisi dalam industri. Pada poin pertama, Porter menurut pengusaha untuk bersikap skeptis. Kamu bisa bertanya tentang banyak hal terkait kompetisi atau saingan usaha, misalnya berapa banyak pemain, siapa saja yang akan menjadi supplier, bagaimana penetrasi pasar, apakah ada pemain besar dalam industri ini. Jika ternyata ditemukan banyak pihak yang menjalankan usaha yang sama dan terdapat salah satu pihak yang memiliki kekuatan modal dan produk secara besar serta didukung oleh exposure pasar yang luas, hal itu tentu dapat membuat posisi kamu tergolong lemah sebagai pemain baru. Salah satu faktor acuan sebuah bisnis dapat dipandang memiliki masa depan baik ialah melakukan analisis kompetitif untuk melihat peluang lebih besar dalam usaha. Misalnya, melakukan inovasi terhadap varian produk atau bahkan mungkin menekan biaya agar harga jual bisa agak di bawah dari harga pasar. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Selanjutnya, cari tahu apakah pendatang baru mudah untuk masuk ke dalam industri kamu. Semakin sedikit waktu serta biaya yang dibutuhkan pesaing baru untuk masuk ke pasar, maka semakin rentan pula posisi usahamu di industri tersebut. Kamu harus tahu bahwa pasar yang memiliki halangan kuat bagi pendatang baru adalah pasar yang sangat ideal, karena nantinya usahamu tidak akan mudah untuk mendapatkan pesaing dan dapat memberikan daya tawar yang lebih besar ke para pelanggan. Yang ketiga, daya tawar konsumen. Berapa banyak kira-kira kekuatan pembeli dalam melakukan penawaran harga? Apakah mereka mudah untuk berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain untuk mencari barang atau jasa yang mereka inginkan? Jika jumlah pembeli sedikit namun memiliki skala besar, maka mereka memiliki kekuatan untuk mengatur harga jual daripada usahamu. Sebaliknya, jika kamu memiliki banyak pelanggan, maka kamu akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar untuk menetapkan harga dan persyaratan sendiri sehingga bisa dapat mempertahankan keuntungan. Contohnya, minyak goreng. Selain itu, jika banyak perusahaan pesaing dengan produk atau jasa yang sama, maka pembeli akan mendapatkan kekuatan lebih besar untuk melakukan penawaran. Hal ini terjadi karena mereka akan membuat perbandingan antara harga dan kualitas daripada produk atau jasa yang kamu tawarkan. Yang keempat, daya tawar supplier. Jika selama ini kamu menilai kekuatan pelanggan dalam menentukan persaingan usaha, pada poin ini kamu diminta untuk mencari tahu daya tawar supplier. Ini mengukur kemampuan supplier dalam menentukan harga beli bahan baku usahamu. Rantai pasok juga bisa menjadi masalah utama dalam usaha. Hal ini sering ditemukan pada mereka yang tergolong memiliki usaha restoran cepat saji. Maka dari itu, perlu diperhatikan cara untuk maintenance bahan baku serta biaya agar usaha kamu nggak buntung di tengah jalan. Pastikan
untuk memiliki banyak opsi agar kamu bisa punya alternatif. Andai supplier pertama nggak bisa jadi pemasok bahan baku, apa maksudnya ancaman produk substitusi? Produk substitusi merupakan produk yang berbeda dari yang kamu jual, tapi fungsinya itu kurang lebih sama dengan apa yang kamu jual. Hal ini sering ditemukan dalam usaha makanan atau minuman, misalnya perbandingan antara warteg dan rumah makan Padang atau penjual es teh dengan kopi. Semakin mudah seorang konsumen beralih ke produk substitusi, maka bisnismu akan semakin rentan. Kamu bisa menilai faktor ini dari jumlah harga, kualitas, hingga beberapa familiar masyarakat dengan produk substitusi tersebut. Itulah 4 poin yang bisa Anda lakukan sebagai seorang pengusaha awal.